Shalom jemaat terkasih, sebelum memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa dan saat teduh sebelum mengikuti ibadah sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Periksalah terlebih dahulu perangkat Anda, pastikan baterai dan jaringan internet seperti Wi-Fi atau kuota Anda mencukupi. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Apabila ada suatu dan lain hal yang mendesak, dapat menggunakan fitur pause agar tidak tertinggal momen dalam ibadah. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke Bank BRI dengan nomor rekening 0126 01 01 35 62 508 atas nama GPIB Sola Gracia. Persembahan juga dapat dikumpulkan dengan memasukkan ke dalam amplop masing-masing dan mengantarkan langsung ke kantor gereja, serta memasukkannya pada kotak yang telah disediakan pada hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 10.00 sampai 16.00 WITA. Umat Tuhan juga dapat memberikan donasi pembangunan gedung gereja melalui transfer bank ke Bank BNI dengan nomor rekening 5858 090 902 atas nama Panitia Pembangunan Gedung GPIB Sola Gracia. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada kolom deskripsi yang terletak di bagian bawah video ini, serta sosial media gereja di Facebook GPIB Sola Gracia Batu Licin atau channel YouTube GPIB Sola Gracia Batu Licin. Selamat beribadah. Umat Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat beribadah di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu, marilah berdiri. Kita muliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 202 bait 1 dan 2, maut sudah menyerah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya.
Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya 54 ayat 8 yang menyatakan, dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Umat Tuhan, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, saat ini umat-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai dan pimpin umat-Mu dengan Roh Kudus-Mu, sehingga umat-Mu boleh mendengar pemberitaan firman-Mu, memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan beriman sehari-hari. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Alkitab hari ini dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon arakku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan disilahkan duduk kembali. Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Umat Tuhan, tidak ada sesuatu apapun yang terkecil di dalam dunia ini yang di luar pengetahuan ataupun kontrol Allah. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan tentang pemeliharaan Allah, atau dalam istilah John Calvin, providensia Allah atas semua ciptaannya, termasuk hal-hal yang sepele pun sudah dirancang menurut kehendak Allah. Yesus berkata dalam Matius 10 ayat 29 sampai 30, burung pipit tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu, dan rambut kepalamu terhitung semuanya. Paulus juga berkata dalam Efesus 1 ayat 11, dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak Allah. Jadi untuk segala sesuatu pasti ada alasannya dan ada waktunya. Betapapun pahitnya, suka, duka, untung, malang, sehat, sakit, berhasil, gagal, mati, hidup, semuanya itu tidak ada yang di luar pengetahuan dan pemeliharaan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Allah tidak hanya menciptakan alam, tetapi juga memelihara tata ciptaan itu. Dan puncak dari pemeliharaan Allah telah nyata dalam hidup dan karya Yesus yang telah menebus dosa dan memberi kehidupan kekal kepada umatnya. Umat Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan hari ini dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12, dijelaskan bahwa Allah mendatangkan
hukuman kepada umatnya dengan tulah atau wabah belalang yang memakan habis hasil panennya. Ayat 4-7. Mengapa? Agar umat Tuhan mengetahui bahwa yang memberikan pertumbuhan tanaman sehingga mereka bisa panen berlimpah adalah Allah, bukan dewa Baal atau dewa kesuburan atau dewa-dewa yang lain. Karena saat itu orang-orang Yehuda kembali menyimpang dari ketaatan kepada Allah dengan menyembah ilah-ilah selain Allah, sehingga Allah menghukum mereka melalui tulah atau wabah belalang. Umat Tuhan, bahkan pada zaman modern ini wabah belalang yang dahsyat pernah beberapa kali terjadi di beberapa negara di dunia ini. Misalnya tahun 1954 di Maroko, akibat serangan belalang selama 6 minggu mengakibatkan kerugian negara Maroko 50 juta US dollar. Kalau dihitung nilai kurs sekarang lebih kurang 700 miliar lebih. Tahun 1958 di Ethiopia, akibat wabah belalang mengakibatkan kehilangan 167 ribu ton biji-bijian yang seharusnya bisa untuk memberi makan 1 juta orang selama 1 tahun. Saya mengutip dari laporan berita di fifa.co.id, wabah hama belalang, ratusan juta sampai miliaran belalang yang sebelumnya menyerang beberapa negara Afrika Timur, Kenya, Somalia, Ethiopia, Uganda, dan lain-lain, pada bulan Januari dan Februari 2020 yang lalu, masih baru. Dan pada bulan April telah kembali terulang wabah belalang, bahkan dengan jumlah 20 kali lebih banyak. Dan ini merupakan serangan hama belalang terburuk yang pernah dialami negara-negara di Afrika Timur tersebut dalam kurun waktu 70 tahun terakhir. Harian Independen Senin 13 April 2020 yang lalu melansir pemberitaan dari FAO, Badan Pangan Sedunia, bahwa saat ini Afrika Timur masih sangat mengkhawatirkan keadaannya karena banyak kawanan atau wabah belalang baru. Menurut FAO, migrasi hama belalang salah satu paling berbahaya di dunia. Satu belalang dapat menempuh jarak 150 km. Dan segerombolan kecil belalang dapat mengonsumsi makanan yang cukup untuk memberi makan 35.000 orang dalam satu hari. Sebagian petani berupaya mengusir hama belalang tersebut dengan memukul-mukul panci, membuat keributan, suara bising, bersiul, melempar batu, membakar, dan lain-lain. Tetapi sebagian petani lain tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa frustasi menyaksikan ladangnya digerogoti oleh hama belalang tersebut. Kenapa? Karena mereka dilarang keluar rumah ataupun berkumpul di luar rumah akibat lockdown coronavirus COVID-19. Mari kita saksikan sekilas cuplikan video yang berjudul Jutaan Belalang Gurun Menyerbu Afrika Timur. Ketika jutaan belalang gurun menyerbu Afrika Timur, serbuan gerombolan belalang gurun ini mengancam keamanan pangan serta mata pencaharian penduduk lokal. Fenomena ini disebut belum pernah terjadi sebelumnya dan menghancurkan. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, sampai-sampai dibuat sibuk karenanya. FAO menyerukan bantuan internasional untuk memerangi gerombolan besar belalang gurun yang menyerbu Afrika Timur ini. FAO mengatakan Ethiopia, Kenya, dan Somalia sedang berjuang dari serbuan gerombolan belalang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menghancurkan. FAO juga mengkhawatirkan jumlah belalang dapat tumbuh 500 kali pada bulan Juni tahun 2020 ini. Kecepatan penyebaran hama belalang dan ukurannya dinilai jauh di luar normal. Satu-satunya pilihan untuk mencegah hama belalang ialah dengan menyemprotkan insektisida dari pesawat.
Kawanan belalang telah menyebar dari Yaman melintasi Laut Merah. Selain jumlah meningkat di Afrika Timur, belalang juga berkembang biak di India, Iran, dan Pakistan. Hujan deras pada akhir tahun 2019 menciptakan kondisi ideal bagi belalang untuk berkembang dan bertambah banyak. Setiap belalang dewasa dapat memakan makanan seberat tubuhnya setiap hari. Belalang-belalang ini juga dapat melakukan perjalanan hingga 150 km dalam sehari. Umat Tuhan, dalam ayat 7-12 dan ayat 15, Nabi Yoel mengajak orang-orang Yehuda untuk bertobat dan kembali kepada Allah. Firman Tuhan tersebut tetap berkumandang sampai saat ini, yang mengajak agar umat Tuhan bertobat dan kembali hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Marilah kita tinggalkan segala berhala kita yang membuat kita menomorduakan Tuhan. Seorang pakar Alkitab, Jerry Bright, dalam bukunya mengatakan, berhala adalah segala sesuatu yang kita junjung tinggi sehingga menomorduakan relasi kita dengan Tuhan. Saya ulangi, berhala adalah segala sesuatu yang kita junjung tinggi sehingga menomorduakan relasi kita dengan Tuhan. Singkatnya, berhala adalah semua hal yang membuat kita menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Umat Tuhan, Tuhan dapat memakai bencana sebagai salah satu alatnya untuk mendidik umatnya agar bertobat. Tema Sabda Guna Dharma Krida SGDK hari ini menyatakan bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Tema SGDK hari ini, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Umat Tuhan, bagaimana reaksi kita terhadap kejadian-kejadian yang tragis? Saat pengalaman yang membingungkan menimpa hidup kita dan menciptakan suasana kelam dan murung, bagaimana tanggapan kita? Kita mungkin cenderung panik atau putus asa. Kolonel Abraham Davenport dari New England, salah satu wilayah di timur laut Amerika Serikat, dapat memberi sebuah pelajaran kepada kita tentang keteguhan hati saat menghadapi bencana atau peristiwa yang menakutkan. Saya mengutip pemberitaan dari connecticuthistory.org. Peristiwa ini dikenal sebagai The Dark Day of New England. Pada tanggal 19 Mei 1780 telah terjadi sebuah fenomena yang misterius. Kegelapan yang pekat menutupi seluruh daerah New England. Banyak orang diliputi ketakutan dan mengira dunia akan kiamat. Kebetulan pada hari itu Parlemen Connecticut New England, kalau zaman sekarang seperti rapat DPRD, sedang mengadakan sidang. Dan banyak anggota sidang mendesak agar sidang tersebut ditunda dulu karena fenomena kegelapan tersebut. Namun Kolonel Abraham Davenport berkata kepada rekan-rekannya sambil berdiri, "Saya tidak menyetujui penundaan. Hari penghakiman Tuhan mungkin saja sudah tiba saat ini, tetapi mungkin juga belum. Jika belum tiba, maka tidak ada alasan untuk kita melakukan penundaan rapat hari ini. Tetapi jika memang hari ini adalah hari penghakiman Tuhan, saya memilih untuk didapati oleh Tuhan bahwa saya sedang melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Karena itu, saya harap lilin-lilin disiapkan." Akhirnya rapat dewan tetap dilanjutkan dengan penerangan lilin-lilin. Umat Tuhan, ibadah kita hari ini adalah dalam rangka Minggu Pemuliaan Yesus Kristus, di mana Yesus dimuliakan. Sebagai bahan perenungan firman Tuhan hari ini, pertama, Tuhan dapat memakai berbagai macam cara, termasuk bencana, sebagai alatnya untuk mendidik umatnya agar bertobat, kembali hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, karena Yesus telah menebus dosa kita melalui kematiannya, mengalahkan maut dan memberi hidup kekal melalui kebangkitannya, serta menyiapkan tempat bagi kita di rumah Bapa dengan kenaikannya di surga, maka sudah seharusnya dan selayaknya kita menomorsatukan, mengutamakan
dan memuliakan Tuhan di atas segalanya. Mari kita simak cuplikan lagu Yang Terutama yang dinyanyikan oleh Mission Singers. Solidio Gloria, Dona Bes Pasem, Veni Creator Spiritus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Umat Tuhan, sebagai respon dari renungan firman Tuhan di Minggu Pemuliaan Yesus, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 226, bait pertama, Dia Nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamatku kekal selamanya. Umat Tuhan, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, silahkan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat. Pertama-tama, marilah kita berdoa masing-masing dalam hati untuk pergumulan pribadi maupun keluarga kita. Lalu kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mohon perkenananmu
untuk mendengar dan mengabulkan permohonan umat-Mu ini. Tetapi kehendak-Mu sajalah yang terjadi, karena kehendak-Mu adalah yang terbaik bagi kami umat-Mu. Kami berdoa agar pandemik virus corona berhasil diatasi, termasuk di Indonesia. Berikanlah hikmat, petunjuk, dan perlindungan-Mu kepada Bapak Presiden Joko Widodo sampai kepada aparat pemerintahan di daerah-daerah terpencil atau pedalaman. Berikan hikmat, kekuatan, dan perlindungan-Mu kepada para tenaga medis yang terus berjuang dalam merawat dan mengobati pasien COVID-19, sehingga pasien COVID-19 boleh mendapat pemulihan. Berkati para fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan para karyawan Sinode. Untuk GPB Sola Gracia Batu Licin, Engkau berkati PHMJ, para presbiter, pengurus unit misioner, panitia, warga jemaat di Batu Licin, di Pospel Tegalrejo, di Pospel Geronggang, para simpatisan dan para pemirsa yang menonton program ini, yang dalam kelemahan tubuh Engkau beri kekuatan dan pemulihan, yang berulang tahun maupun ulang tahun pernikahan Engkau beri sukacita, yang dalam pergumulan berat Engkau beri kekuatan dan jalan keluar, yang dalam pendidikan Engkau beri kepandaian dan kecukupan dana, yang bekerja maupun berbisnis Engkau berkati, yang telah memberikan ucapan syukurnya untuk menunjang pelayanan gereja-Mu Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam 1 Tawarik 29 ayat 14 yang menyatakan, sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 86, bait yang pertama, Aku Bersyukur. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur.
Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan tetap berdiri. Umat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 383, bait pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Umat Tuhan, dengan penuh keyakinan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.